Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Bahkan pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam majelis ilmu. Insya Allah hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kisah tentang sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Yang kata Rasulullah SAW, sahabat ini adalah pasukan infanteri terbaik atau pasukan pejalan kaki. Ya, pasukan infanteri itu adalah pasukan pejalan kaki. Ya, kalau pasukan berkuda, pasukan kavaleri. Ya, nah ternyata pada masa Rasulullah SAW, ketika beliau sudah berhijrah di Madinah, ada begitu banyak pertempuran-pertempuran melawan orang-orang kafir, ya, dari kaum muslimin melawan orang-orang kafir yang mencoba untuk kemudian menyerang kaum muslimin, ataupun mereka mencoba untuk menghalangi dakwah kaum muslimin, maka ada beberapa peristiwa yang terjadi terkait dengan peperangan. Nah, sahabat Salamah bin Al-Aqwa pun ikut serta di dalam jihad fisabilillah bersama dengan pasukan yang lainnya. Salamah bin Al-Aqwa bersama dengan sahabat-sahabat yang lain dibekali dengan latihan, baik itu latihan perang dengan strateginya, pelatihan perang dengan menggunakan senjata, panahan, pedang, tombak, dan lain-lain. Setiap pasukan memiliki keistimewaan, keunggulan, dan kelebihan masing-masing. Salah satunya adalah Salamah bin Al-Aqwa yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai pasukan pejalan kaki yang terbaik. Nah, kenapa Rasulullah SAW memberikan gelar itu kepada Salamah bin Al-Aqwa? Yuk kita dengarkan sama-sama bagaimana kisahnya. Anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu setelah perjanjian Hudaybiyah, ada sebuah peristiwa yang terjadi ya pada kaum muslimin yang dikenal dengan perang Ghabah atau perang Dziqarat. Ya, masih ingat bahwa beberapa peristiwa yang terjadi di dalam sirah nabawiyah ataupun sirah para sahabat biasanya akan menyebutkan nama tokoh, nama tempat yang unik atau istimewa, atau juga nama apa? Nama sesuatu hal yang unik terjadi pada peristiwa itu. Ya, jadi kita bisa lebih mudah untuk kemudian mengingat kembali. Kalau perang Ghabah apa? Perang Ghabah ini artinya adalah hutan. Ternyata perang ini terjadi di hutan. Kalau perang Thiqarat ini adalah mata air. Mata air yang ada pada saat terjadi perang ini. Jadi perang Ghabah atau perang Thiqarat. Ya. Nah, perang Ghabah ini terjadi kenapa? Ketika itu kaum muslimin ini biasa mengembalakan untanya, ya, mencarikan makan ternaknya itu harus dikembalakan keluar. Ya, harus mencari tempat yang ada banyak rumputnya, yang lebih hijau. Kalau habis berarti mereka harus pindah, ya. Tidak dikandangkan saja ternaknya, tapi mereka akan dikembalakan. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat yang membantu Rasulullah untuk kemudian mendatangi di mana unta-unta Rasulullah SAW ini juga dikembalakan. Nah, pada saat itu Salamah bin Al-Aqwa ikut serta di sana. Ya, kemudian sembari menunggang kuda milik Abu Thalhah. Ya. Jadi kuda ini milik Abu Thalhah dipakai untuk kemudian menyusul di mana unta-unta Rasulullah SAW dikembalakan dan juga unta-unta para sahabat yang lainnya. Ternyata pada saat Salamah bin Al-Aqwa sampai di sana, ada sekelompok orang dari Bani Fazarah yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Fazari. Mereka ini berusaha untuk mengganggu, bahkan kemudian merampok, mengambil unta-unta ternak tadi. Ya, kemudian yang sedang mengembala mereka bunuh.
gitu. Jadi unta-untanya diambil, dirampas, pengembalanya dibunuh. Maka Salamah bin Al-Aqwa mengatakan kepada sahabat yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang diutus tadi ya, untuk menunggangi kudanya Abu Talhah dan kembali ke Madinah agar mencari bala bantuan. Karena kalau berdua saja menghadapi satu kelompok pasukan tentu akan sangat berat. Maka pada saat itu ya sahabat ini naik kudanya Abu Talhah yang dikenal dengan kekuatan larinya yang luar biasa, maka kemudian dia segera kembali untuk mencari bantuan. Sedangkan Salamah bin Al-Aqwa tetap berada di sana. Salamah bin Al-Aqwa mencoba untuk mengejar rombongan pasukan dari Abdurrahman Al-Fazari tadi, yang sudah merampas unta-unta yang sedang digembalakan. Mereka sedang menuju ke arah pemukiman dari Bani Qatafan, ya, salah satu suku Arab yang mereka pada saat itu masih memusuhi Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Salamah bin Al-Aqwa naik apa? Naik kuda? Oh, tidak ya. Tadi kudanya kan sudah dibawa pulang ke Madinah ya. Kemudian Salamah bin Al-Aqwa mengejarnya dengan apa? Dengan lari. Jadi Masya Allah, keahlian memanahnya Salamah bin Al-Aqwa ini juga luar biasa anak-anak. Ya, jadi Salamah bin Al-Aqwa itu ya beliau lari melewati jalan pintas, batu-batuan yang terjal, sembari sembunyi melemparkan anak panah, menakut-nakuti rombongan dari Abdurrahman Al-Fazari tadi. Nah, mereka ya yang satu rombongan tadi sudah membawa unta, walaupun mereka naik kuda, kalau namanya bawa unta kan jalannya juga agak lain ya, jadi lebih lambat. Apalagi kemudian mereka membawa senjata, membawa barang-barang, tentu itu akan memperlambat jalan mereka. Sehingga ketika mereka mendapati serangan anak panah yang terus-menerus, mereka menganggap bahwa ada rombongan pasukan dari kaum muslimin yang juga mengejar mereka. Padahal siapa yang mengejar? Salamah saja. Satu orang saja sudah membuat rombongan pasukan musuh ini ketakutan. Maka untuk mempercepat pelarian mereka ya di antara barang-barang mereka dan senjata mereka mereka tinggalkan. Ya, jadi mereka kemudian lari ya dengan kudanya. Nah, kalau musuh ini lari dengan kuda kira-kira bisa dibayangkan seperti apa kecepatannya ya? Wah, pasti larinya sangat kencang. Nah, Salamah bin Al-Aqwa dengan kaki telanjang, artian kata tidak menggunakan kendaraan ya, baik unta ataupun kuda. Itu tetap terus kemudian berlari menyusul ya sambil kemudian bersembunyi ya dan melemparkan anak panah ya, karena kalau beliau sendiri yang langsung berhadapan dengan rombongan ini ya tentu tidak sebanding. Tapi dengan strategi seperti itu, Salamah bin Al-Aqwa berhasil membuat pasukannya Abdurrahman tadi lari tunggang langgang. Mereka terus lari. Ketika mereka singgah untuk beristirahat, Salamah bin Al-Aqwa masih terus mengejarnya. Ya, sambil bersembunyi di balik bukit, ya, kemudian melemparkan anak panah, bahkan ketika ada beberapa orang dari pasukannya Abdurrahman tadi, mereka hendak mengejar Salamah, gitu ya. Mereka di bukit itu ya, mereka mencoba untuk bisa menangkap Salamah. Mana orang yang sudah kemudian membuntuti mereka dan melempari mereka dengan anak panah begitu ya. Maka Salamah pun kemudian memunculkan suaranya. Tidak nampak orangnya, sembunyi gitu ya, sambil kemudian melemparkan anak panah. Tapi beliau mengatakan, wahai musuh-musuh Allah, aku adalah Salamah bin Al-Aqwa. Kalian kalau mencariku pasti tidak akan ketemu. Tapi kalau aku yang mencari kalian, kalian pasti akan kutemukan. Mendengar seperti itu, 4 orang atau beberapa orang tadi dari pasukan Abdurrahman mereka ketakutan dan kemudian kembali bergabung dengan teman-temannya. Ya, sampai kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan menunggangi kuda mereka. Salamah bin Al-Aqwa yang seorang diri itu tanpa kendaraan, ia terus mengejar dengan berlari, dengan melemparkan anak panahnya. Sampai kemudian tiba di sebuah mata air, pasukan ini ya, pasukan Abdurrahman tadi yang yang sudah merampas unta-unta tadi, mereka sudah mulai kehausan, ya. Mereka kehausan dan tiba di sebuah mata air bernama Tiqarat. Ya, di mata air ini mereka ingin minum menghilangkan dahaga mereka.
Bisa terbayang ya kalau orang yang haus, kemudian sampai dehidrasi, tidak ada tenaga, bahkan itu bisa menyebabkan kematian ya. Mereka lemas, tidak punya tenaga karena nggak minum begitu ya. Nah, Salamah bin Al-Aqwa mencoba menghalang-halangi pasukan berkuda ini agar mereka tidak bisa mengambil air di mata air di Qara. Dan Salamah bin Al-Aqwa berhasil, kemudian pasukan ini mereka kabur menuju ke pemukiman di Bani Qatafan. Nah, ketika itu ya ada pasukan yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah juga ikut serta, namun ada pasukan yang lebih dulu berangkat begitu ya, untuk kemudian memberikan bantuan kepada Salamah bin Al-Aqwa menghadapi rombongan tadi. Nah, pada saat belum sampai di mata air tadi, pasukan ini sempat bertemu dengan pasukan berkuda kaum muslimin yang dibawa oleh Abu Qatadah. Ya, ada Abu Qatadah, ada Mikdad bin Al-Aswad, dan juga ada sahabat yang lainnya. Nah, ini sempat juga berperang, tapi mereka bisa kabur sampai akhirnya Salamah bin Al-Aqwa berhasil menghalangi mereka untuk mengambil air di Zikorat. Ya, di mata air Zikorat tadi ya. Dan pimpinan mereka pun berhasil dibunuh oleh Abu Qatadah. Jadi Abu Qatadah tadi sempat ketemu dengan pasukan itu, ya, kemudian berperang mereka, dan pemimpin mereka yang bernama Abdurrahman Al-Fazari tadi tewas terbunuh di tangan Abu Qatadah yang menyusul Salamah bin Al-Aqwa dengan menunggang kuda. Nah, ketika Rasulullah SAW datang tiba di sana, pasukan ini sudah lari terus gitu ya, mereka kabur, bahkan pemimpinnya saja sudah mati. Maka pada saat itulah Salamah bin Al-Aqwa bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Salamah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang sedang kehausan. Maka kalau engkau kirimkan aku bersama 100 orang pasukan, maka akan aku habisi mereka. Masya Allah, ini Salamah ini sudah lari sendirian, apa enggak capek begitu ya, masih mau mengejar lagi, minta agar dibawakan 100 pasukan untuk kemudian menghabisi sekelompok gerombolan musuh tadi itu ya, sekelompok atau gerombolan musuh tadi. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak mengabulkan permintaannya Salamah, biarkan saja mereka. Karena pasukan Abdurrahman tadi yang berhasil lolos, mereka sudah masuk kembali ke Bani Qatafan. Sedangkan Bani Qatafan nanti pada akhirnya juga akan masuk Islam tanpa terjadi peperangan. Itu nanti ya. Nah, pada saat itu mereka masih menjadi orang yang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengatakan kalimat bahwa sebaik-baik pasukan pejalan kaki atau infanteri adalah Salamah bin Al-Aqwa, dan sebaik-baik pasukan penunggang kuda adalah Abu Qatadah ya, tadi yang kemudian menyusul dengan menunggang kuda dan berhasil mengalahkan membunuh pimpinan pasukan musuh yaitu Abdurrahman Al-Fazari. Masya Allah. Anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Salamah bin Al-Aqwa ini dalam perang Tabah? Ya, ada yang bisa menyampaikan? Ya, Ustaz Anda dengar ya. Tapi insya Allah anak-anak tahu ya apa saja pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Ya, kita coba cari tahu yuk. Nah, di antaranya bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan dua orang dengan keahlian yang berbeda. Keahlian masing-masing ini ingin menyampaikan juga kepada kita bahwa setiap orang ini punya kelebihan dan keistimewaan yang berbeda-beda. Dan semua itu adalah kebaikan. Ya. Kalau Salamah bin Al-Aqwa memiliki keistimewaan, kelebihan dalam larinya, ya, sebagai pasukan infanteri atau pasukan pejalan kaki yang sangat hebat. Ya, bahkan ketika dengan lari seperti itu bisa menghujani anak panah musuh-musuh Allah ini, sampai kemudian mereka lari tunggang langgang. Ya. Bahkan seorang diri ya. Kemudian Abu Qatadah mungkin tidak memiliki kelebihan dalam berlari seperti Salamah gitu ya, tetapi dalam berkudanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Abu Qatadah adalah sebaik-baik pasukan berkuda. Ya, artinya setiap orang ya sahabat-sahabat pun memiliki keistimewaan dan kelebihan yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki keahlian dalam bidangnya mereka. Ya. Nah, anak-anak pun juga demikian. Satu dengan yang lainnya, ya teman-teman yang ada di
kelasnya pasti ya di sejumlah itu mereka punya kelebihan yang macam-macam. Mungkin ada yang sama, mungkin juga ada yang berbeda. Ada yang jago pelajaran matematik atau berhitung. Ada yang jago dalam pelajaran bahasa Arabnya. Ada yang jago juga dalam belajar sejarah Islam, belajar sirahnya. Ada yang jago dalam hafalannya, ada yang jago dalam bacaan Al-Qur'annya, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya memiliki keahlian, ya. Jadi anak-anak jangan berkecil hati. Oh kok aku nggak bisa ya kayak orang itu gitu ya. Bisa jadi ya anak-anak punya kelebihan yang lain, punya keistimewaan yang berbeda dari mereka. Tapi setiap kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk kebaikan dan amal salih. Seperti halnya Salamah bin Al-Aqwa dengan Abu Qatadah. Masing-masing memiliki kelebihan dan keistimewaan dan semua kelebihan itu digunakan untuk jihad fisabilillah, untuk kebaikan, untuk amal saleh. Begitupun dengan kita ya anak-anak ya. Kelebihannya apapun yang kita miliki, kita lakukan semua kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjuang di jalan Allah, untuk beribadah, untuk beramal saleh. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita segala kelebihan itu ya, kita gunakan untuk membela agama Allah, untuk amal solih, untuk bekal kita di akhirat kelak. Ya, insya Allah ya anak-anak semuanya. Baik, itu tadi kisah dari Salamah bin Al-Aqwa. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih percaya diri bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kelebihan dan keistimewaan dan kita akan memanfaatkan itu untuk kebaikan sehingga rasa syukur kita pun semakin besar. Ya, sampai jumpa lagi untuk kisah-kisah yang lainnya. Kita tutup dahulu untuk pertemuan pada hari ini dengan kisah Salamah bin Al-Aqwa. Barakallahu fikum. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.